Oke, mari kita mulai simulasi perbaikan headprint untuk printer Epson L210. Sebuah printer yang sudah saya miliki sejak Februari 2014. Berarti umurnya hampir 4 tahun ini printer di rumah saya. Dalam perjalanannya printer ini memang sering mendapat cemoohan dari beberapa rekan montir yang biasa memperbaiki printer. Katanya beli printer ini malah susah untuk memperbaikinya. Bahkan ada beberapa rekan juga yang mengatakan sama beli dengan yang murah, karena harganya bila dibanding yang biasa dipakai rekan-rekan ini 4 kali lipat. Ternyata setelah sebulan yang lalu saya coba, problematikanya sangat mudah diatasi bila dibanding dengan printer yang menggunakan headprint, yang menggunakan cartridge, sementara ini adalah menggunakan head. Itu di sekitar setahun yang lalu saya pernah ngeprint foto ini pengantin dan ibu-ibu kosida. Terlihat sekali wajah beliau-beliau itu kelihatan seperti kecoklatan. Hal ini terjadi karena ternyata printer saya miskin warna hitam. Terbukti dengan hasil printer saya ini. Untuk ngeprint sebuah surat, ini kebalik, print sebuah surat, ternyata warnanya ya kan, sangat hilang bahkan di sini ini satu baris hilang, ini putus-putus gitu. Bisa diatasi sebenarnya waktu itu, yaitu dengan cara print dengan high quality. Print dengan high quality maksudnya seperti ini. Ketika saya hendak ngeprint itu, saya pilih ini office-nya 2007 print. Benar, sudah Epson L210. Saya klik properties, kemudian ini yang standar saya ganti dengan high, maksudnya kan kualitas tinggi itu begitu. Bahkan saya pilih di opsional ini quality itu, tapi ini saya lalu klik OK, tapi karena ini hanya simulasi saya klik cancel gitu. Udah klik OK, kemudian klik OK untuk ngeprint. Ini saya close juga karena ini hanya simulasi saja, saya tidak mau ngeprint untuk malam hari ini. Hasil dari setelah high quality itu menjadi seperti ini, tulisannya menjadi cukup bagus tuh gitu. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata setelah dipilih high quality pun hasilnya tetap tidak memuaskan. Akhirnya saya coba membuat sebuah lembaran Excel dengan pengaturan warna. Ini sebenarnya begini, ini maaf sudah coret-coret oleh anak saya yang kecil untuk mainan. Kuning, di sini sebenarnya hitam tapi kosong ya, warna hitamnya kosong. Hijau, biru, merah, kuning, dan ini juga di sini hitam lagi. Setelah hitam, hijau, biru, merah, kuning, hitamnya juga kosong lagi. Itu pertanda bahwa yang macet memang tinta hitam. Jadi karena tinta hitamnya macet, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Oleh karena itu, dan peristiwa itu sudah terjadi sejak sekitar setahun yang lalu, dimana setiap akan ngeprint,
itu saya pasti pakai high quality. Bahkan ketika high quality sudah tidak mampu mengatasi, sementara kebutuhan print tetap berjalan, saya malah milih yang seperti ini. Print, saya pilih properties, kemudian pilih maintenance, saya head cleaning, kadang bagus, print head engagement juga begitu. Bahkan terakhir ini power ink infusing. Ini maksudnya adalah untuk memompa tinta agar masuk ke dalam head print. Namun apa akibatnya? Walaupun hasilnya memang setelah diinjek tintanya itu ngeprint sekitar 50 lembaran masih bagus, tapi setelah diamati di bawah printer ternyata terjadi kebocoran tinta yang sangat banyak. Padahal tahu sendiri kan, untuk tinta Canon untuk tinta Epson berapa harganya per botol? Hampir 100.000, terbuang sia-sia. Sampai akhirnya pada suatu hari saya memberanikan diri untuk membongkar sendiri gitu, dan ternyata berhasil. Makanya ini saya reka ulang saja, namanya simulasi, karena kejadiannya sudah sebulan yang lalu. Kenapa baru di film sekarang itu? Karena seminggu setengah bulan saya rasa belum cukup untuk meyakinkan bahwa pekerjaan saya berhasil. Baru setelah untuk waktu sekitar sebulan dan untuk mencetak lebih dari 100 lembar kertas, ternyata hasilnya bagus. Maka baru kali ini saya berani membagikan pengalaman ini pada sahabat YouTuber semuanya. Oke, langsung saja untuk mengatasi hal seperti tadi yang dijelaskan. Pertama, tutup dulu ini ya. Tutup dulu. Tintanya dipencet ke bawah. Putar. Nah, ini tujuannya menutup tinta. Jadi terlihat itu, wah terlalu terang. Madep ke bawah sudah, berarti tinta sudah tertutup ya. Baru kemudian kita buka. Usahakan ambil kertasnya dulu. Usahakan untuk menggunakan obeng yang pendek ya, jangan obeng yang sepanjang ini pun sudah terlalu panjang. Contoh, kita simulasikan saja bersama. Buka, lihat dulu kembali ya. Buka, sudah terbuka. Wah, kebetulan headprintnya sudah tergeser. Ini saya kembalikan dulu supaya untuk memperlihatkan bagaimana cara membukanya. Tarara, untuk membukanya tidak terlalu sulit juga. Terlihat di situ ada kait pengunci. Ini mana obeng yang gepeng ini. Di sini ada pengunci. Kalau sudah masuk, itu akan terkunci oleh, ini kan sulit. Kalau terkunci ini dorong saja pelan-pelan. Dorong. Mana sih, nggak kelihatan deh. Inilah. Dorong yang ini pelan-pelan aja. Kalau terkunci, kalau sudah terdorong, kita bisa ini kuncinya berada di sini nih. Pelan-pelan, maaf ya,
Ini ada roda. Nah, inilah letak kuncinya. Kalau kita lihat dari sini bisa juga. Nah, ini letak kuncinya ya. Atau digelapkan, coba pakai bias sinar saja. Barangkali ini lebih jelas. Penguncinya berada di sini. Tekan, kalau udah tekan bisa kita dorong. Kalau sudah kita dorong, kita ambil. Iya, sudah bergeser. Kurang terang ya, kurang terang. Ambil ini. Belum, ini tengah malam. Nah, saya perlihatkan lagi penguncinya ya. Mumpung headnya sudah pergi, ini penguncinya, ini dorong, kita kan ya, didorong ininya ya. Headprint sudah berada di luar. Mari, kenapa saya katakan usahakan untuk menggunakan obeng yang pendek ini ya. Obeng yang pendek ini tujuannya untuk melepas ini. Bayangkan kalau obengnya panjang, kesulitan untuk, walaupun mungkin bisa dipaksa-paksa, tapi itu kelihatan sekali tidak enak. Atau kalau sama sekali tidak punya obeng yang panjang, ya mungkin terpaksa kita buka tutup ini, lepas tutup ini, tapi kan repot. Buat apa repot? Masih mending kita cari yang pendek saja. Nanti harus melepas ini, melepas di sini, dan memasang kembalinya juga tentu cukup repot. Daripada repot, mendingan gunakan saja obeng yang pendek. Kita lepas ininya gitu. Nanti sudah terlepas, sesudah terlepas maka bisa kita ambil penutupnya. Ternyata obeng yang pendeknya terlalu besar, dan jadi mesti hati-hati untuk melakukan hal ini, karena takutkan malah akan merusak perangkat yang lain. Dah, skrupnya sudah terlepas. Saya simpan di sini dulu. Turun dong. Ya, sudah terlepas. Kita geser ke sini, sedikit. Nah, di tempat yang nyaman. Ini lihat, ada pengunci ini. Angkat saja. Nah, lepas. Yuk. Kalau udah lepas, ini juga pengunci plastik. Kita lepas juga, geser-geser supaya tidak. Udah lepas. Kalau udah lepas, ini juga kita lepas. Sudah terlepas semua. Kalau udah begini, sudah bisa dengan mudah kita ambil satu-satu. Cara ngambilnya juga begini. Di sini ada head,
ada pengunci. Di sini ada pengunci, masing-masing satu, kita tekan saja penguncinya. Nah, mudah kan? Lepas satu-satu bolehlah. Ini sudah terlepas penguncinya, kita ambil. Yang sudah terlepas penguncinya kita ambil dengan mudah, kita ambil. Ini namanya headbrand. Ya, contoh ini yang paling sebelah utara adalah yang berwarna hitam. Itu dulu waktu pertama kalau ini jernih ya, plastiknya. Komponen ini hanya plastik dan mulut head. Ini mulut head. Yang terang. Ya setelah tidak terlalu penting. Ini juga kayaknya. Tunggu sebentar. Kalau mau kembali plastiknya jernih itu pertanda bagus. Dulu hitam seperti ini, ketika dibuka tidak kelihatan bagian dalamnya. Itu semua karena ada tinta yang terlalu kental. Jadi saya ambil, ya, dan setelah saya lihat ini komponen sama dengan ini. Sama dengan infus tinta yang berada di luar, sama sekali tidak dialiri listrik. Nah, dari sinilah muncul keberanian saya untuk berspekulasi dengan tingkah yang ekstrim. Setelah saya lepas ini pipa, dan karena tinta di sini udah hitam sekali plastiknya, saya bawa ke wastafel, saya kuras dan saya cuci dengan air wastafel. Itu yang saya sebut ekstrim. Kenapa saya berani begitu? Karena komponen ini sama sekali tidak mengandung aliran listrik, jadi kena air pun tidak apa-apa. Itu terlihat kalau tinta yang bagus itu plastik penutupnya jernih kembali. Kalau dulu enggak, plastiknya tetap hitam karena kekentalan tintanya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Jadi ketika saya bersihkan di wastafel itu sampai benar-benar bersih, saya isi dengan air, saya tuangkan, mungkin membutuhkan waktu setengah jam lebih, sebab tidak semudah membuang air dari dalam botol. Ini ada sela-sela, ada sudut-sudut yang harus dilewati oleh cairan. Jadi bila dihadapkan ke bawah, dihadapkan ke samping, tidak serta-merta cairan itu bisa keluar. Akhirnya kita harus melihat-lihat dulu saluran-saluran pembuangannya kemana. Kita buang lewat ini saja. Kita buang lewat lubang yang tadinya dipasang ini, pipa ini, selangnya kan tadi udah diambil, kita bawa, kita cuci, kita isi dari sini sampai penuh, buang, isi sampai penuh, buang, sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, waktu itu bulan yang lalu saya masih berdebar-debar jantungnya, berhasil nggak. Tapi saya punya keyakinan tidak akan merusak walaupun menggunakan air, karena komponen ini sama sekali tidak dialiri listrik. Ya sudah bersih, kita keringkan kembali, usahakan sekering mungkin, tapi jangan dipanaskan, dengan cara digoyang-goyang, digerak-gerakkan agar air yang berada di dalamnya itu bisa benar-benar bersih. Sudah itu ya dimasukkan lagi ini selang, lalu diturunkan ke bawah dengan sedikit membuka ini, kemudian ini diturunkan ke bawah. Tujuannya apa? Supaya tintanya masuk saja. Dan tintanya masuk seperti ini, kita pasang kembali saja. Pasang kembali, mudah, tinggal pasang saja, tekan, bunyi tak, nah udah. Kita kembalikan lagi.
selangnya, kita kembalikan selang. Kembalikan selangnya. Kita masukkan lagi penutup pengunci plastiknya. Yang nurut dong. Dari sini mungkin ya. Tapi di sana gimana? Oh, ini. Ini pasang ini aja lama banget. Kemarin juga cepet kok. Oh, kenapa lama? Karena tangan kanan saya memegang kamera, sementara tangan kiri yang suruh bekerja ini. Makanya saya agak lama. Kalau tangan kanan saya yang maju ya pasti bisa lebih cepat melakukan hal ini. Tuh, belum rapi juga ini. Lepas lagi. Masuk. Ini masuk dulu. Ya, anggap saja ini sudah selesai. Pasang kembali ini, pasang kembali bautnya, kemudian tutup, dan jangan langsung untuk ngeprint ya. Biarkan agak lama supaya tinta-tintanya kembali masuk lagi ke dalam headprint. Kenapa? Sekedar berbagi, kenapa saya berani mempertaruhkan pekerjaan, mempertaruhkan printer kesayangan saya ini, karena sehari sebelumnya saya datang ke toko penjual printer ini dan saya tanya apa bisa mengganti headprint satu. Tuh katanya tidak bisa, harus sepasang, satu paket 4 warna. Ternyata dari 4 paket yang harus dibeli itu harganya 800.000. Mahal banget. Dapat printer Canon itu ya kan, malah lebih uang. Kemarin tangga saya beli Canon i2770 itu hanya 650. Ini harga headprintnya 800. Berpikir dari arah situlah akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba memperbaiki sendiri, dan ternyata hasilnya 100% berhasil. Terbukti sudah sebulan sejak saya memperbaiki itu, dan sudah untuk mencetak lebih dari 100 lembar. Hingga hari ini tadi saya buka, itu keadaannya masih baik-baik saja. Hasil print memuaskan. Telah sekedar sharing memperbaiki headprint yang macet tintanya. Itu bukan hanya berlaku bagi headprint yang berwarna hitam saja, yang berwarna biru, kuning, dan merah pun bisa dilakukan dengan cara yang sama. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like ya, sering-sering lihat videonya Pak Guru Katro. Terima kasih.